Iya. Hasanan. Baik, sanabtadi ad-dirasa qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Wabarakatuh. Kaifa halukuma ya akhina akhina Abdul Qadir wa ukhtina Hanifah. Insyaallah bi khair. Ya khair. Sana syukran. Laila Saida. Baik, falyawm sanastamir atas yakni an ismi ghair musharif. Kita alhamdulillah sudah sampai di pembahasan terkait i'rabannya isim ya. Terakhir kita membahas tentang i'rabannya fiil dan hari ini kita akan membahas terkait i'rabannya isim. Adapun isim yang akan kita bahas adalah isim ghairu munsharif. Coba Ustaz akan buka slide-nya ya. Hasanan. Ma makna isim ghairu munsharif ya akhina Abdul Qadir? Isim yang tidak bisa dirubah. Yang dirubah atau tidak bisa ditasrif ya, paten seperti itu. Tapi bedanya sama mabni apa? Bedanya mabni kalau kalau musharif tidak apa ya? Kalau Tidak ghairu berubah. ya ghairu munsharif hanya tidak bisa mendapatkan harokat kasroh. Tapi kalau mabni itu, tapi kalau seandainya dia di posisi-posisi tertentu bisa ya. Cuman ketika dia kasroh saja tidak bisa dikasih. Cuman kalau misal dia posisinya doma ataupun fathah misalnya dia masih bisa. Sedangkan kalau mabni itu kan dari awal sudah paten seperti itu. Jadi itu ya dalam penggunaan. Lagi pula pembahasannya sangat berbeda. Kalau mabni itu urusannya adalah berkaitan tentang harokat atau tentang i'roban gitu ya. Tapi kalau seandainya isim ya berarti pembagian isim gitu. Jadi Hasanan. Nah, Falan saufa natakalam an isim ghairu munsharif ilah. Apa sih ilah itu? Sebabnya ya, sebab-sebab dari kenapa disebut sebagai Cacat. isim ghairu. Iya, betul, alasan. Ilah pertama yaitu dikarenakan dia menggunakan sighah muntahal jumu. Apa sighah muntahal itu? Puncak jamak. Iya, betul. Naam jamak taksir biasanya ya. Setelah alif taksir. Contoh di sini polanya kalau dalam sorof menggunakan wazan mafa'ila atau mafail. Pernah dengar ya? Mafailu, mafaila. Contoh apa saja di sini? Ada masajidu, masobihu, apalagi? Dakoi, dakikotun jamaknya dakoi, naam. Lagi apa lagi selain itu? Hadikotun, kemarin kita sempat bahas. Ada iku. Banyak sekali ya, berarti wazan dari jamak yang ketika dia menggunakan alif ya, tahajumuk, maka nantinya dia menggunakan isim, jadi isim ghair munsharif. Otomatis ketika dia kasroh, kita tidak bisa memberikan apa harokat kasroh ya. Ketika majrur, kita tidak bisa memberikan tanda kasroh. Selanjutnya, selain contoh tadi masajidu atau 3 huruf yang tengahnya mati. Contohnya masobihu. Apalagi selain masobihu? Kalau madarisu masih tetap mafail ya. Mafailu. Berarti ada ya-nya di tengahnya. Ini juga termasuk dari jamak ya. Jamak muntahal jumu. Kemudian dengan catatan 3 huruf tengah asli atau mati ya. Berikutnya menggunakan bentuk alif taknis ya, alif yang menunjukkan perempuan. Sebenarnya kita udah belajar juga, ada isim maksur, ada juga isim
mankus. Ya. Kalau maksuroh itu masih ingat ya, artinya belakangnya itu menggunakan alif layinah. Tapi kalau mangkus atau maksuroh ya, bukan mankus ya, mamdudah ya. Maka dia menggunakan wazan fu'ala. Maksuroh di sini ada alif layinah di belakangnya faula, fu'la, dan fi'la. Kemudian kalau dicontohkan dakwah, uzma, zikro, bentuk-bentuk ini merupakan bentuk-bentuk dari alif ta'nis. Berarti dia menunjukkan bentuk muzakkar atau mu'annas isimnya. Isimnya muzakkar atau mu'annas? Uzma. Ada yang namanya muzakkar loh, yakin. Kan ta'nis tadi bilangnya. Alif ta'nis berarti Mu'annas. mu'annas gitu ya. Salah satu nanti kita belajar ya di pembahasan mu'annas dan muzakkar. Kapan sih disebut sebagai mu'annas, kapan disebut sebagai muzakkar. Di sini kita sebut sebagai apa? Mu'annas atau muzakkar? Mu'annas ya. Salah satu alasannya nanti kita pelajari. Karena menggunakan pola yaitu salah satunya dengan alif taknis atau alif yang menunjukkan perempuan. Selanjutnya ada juga menggunakan bentuk fa'la, dakwah ya. Dakwah. Ini juga ada alif layinah belakangnya ya, maksuroh. Maka dia juga berbentuk perempuan ya. Ini isim ya, hati-hati ya. Yang kita bisa sebut sebagai isim muzakkar mu'annas itu ya isim ya, enggak semua. Kalau fi'il ya mungkin kita bilang kata gantinya ya bersambung dengan kata ganti perempuan. Tapi isim dengan mudahnya kita bisa menggunakan dalam arti mengidentifikasi dia adalah muzakkar atau mu'annas. Ada fi'la, zikro, zikroyat. Mana zikro? Mengingat. Mengingat atau peringatan juga bisa dipakai. Misal zikro apa misal ar-rasul gitu ya. Sanah tafilu zikro rasul. Kita akan memperingati tentang peringatan Maulidur Rasul atau Wilada ar-Rasul. Jadi berikutnya ada juga mamdudah menggunakan wazan fa'la sama menggunakan wazan fu'ala ya. Fa'la, fu'ala. Biasanya untuk warna-warna, ada yang masih ingat ahmar jadinya perempuan, Amra'u. hamro, asfar bentuk perempuannya, muannasnya Sofro. sofo gitu ya. Jadi ternyata yang digunakan jelas arti wazan fu'ala itu mamdudah berarti menunjukkan tentang apa? Mu'annas atau fu'ala, fukoro, apalagi khulafa, apalagi maksudnya kira-kira contoh-contohnya banyak ya. Kalau tadi fa'la ikut wazan seperti nama-nama warna ya, sifat-sifat warna lah. Kalau pernah ingat ada muzakkar ada muannasnya, maka untuk muannasnya berarti masuk kategori apa? Isim ghairu munsharif. Selanjutnya kita ke ilat yang kedua. Ada ilat yang pertama ya, ilat 1. Sekarang ilatnya yang 2. Yaitu bersifat ya atau memiliki wasfiyah atau kata sifat di sini. Ada wazan fiil pakai afdol. Kebanyakan isim tafdil itu termasuk kategori isim. Hati-hati ya, bukan fiil ya. Menggunakan pola af'al, tetapi dia adalah bentuk isim tafdil yang paling utama af'al, paling utama, paling akbar, paling apa? Asghar, paling ausat misal, paling tengah, paling apa? Ajmal. Ajmal. Nah, artinya di sini bentuknya menggunakan isim tafdil sehingga dia juga masuk kategori isim ghairu munsharif. Afdalu. Nah, atau menggunakan kata sifat di sini karena ketambahan alif dan nun. Contohnya sifat-sifat juga kaslan, apalagi jauhan, apalagi ta'ban, capek, apalagi lapar, apalagi syaba'an. Syaba'an apa? Kenyang. Kenyang, betul. Atasyan. Ana uridu an ashrabal ma' li anna ash'uru atsyan. Atsyan apa? Haus. Atsan. Betul.
atsyan. Nah, kebanyakan ya pakai kata sifat yang ada alif dan ada nunnya. Selanjutnya udul. Udul itu apa Ustazah? Udul adalah pindahan dari satu isim ke isim lain dengan tanpa merubah arti. Contoh di sini sulas gitu ya. Ada bentuk-bentuk yang tiba-tiba dirubah gitu ya. Jadi di sini masuk kategori sama isim ghairu munsharif. Berikutnya alamiah. Secara alamiah di sini ada wazan fiil Yazid kemarin ya kita belajar Yazid masuk ditambah dengan alif nun Usman, Nu'man, Ibnu Nu'man pernah dengar ya. Udul juga Umaru. Umaru sama kayak sulas tadi ya. Kalau sulas tadi masuk kategori sifat, kalau alam nama-nama ya. Tarkib majazi, ba'labak, atau ada yang pernah pergi ke Mesir, ke Arab Saudi, hadarul maut. Hadoro apa hadoro? Drama. Hadral. Hadarul maut. Kategori alam. Ya, Hadramut. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya apa? Selain itu, ada yang tahu? Contohnya seperti Surabaya. Ada yang tahu Surabaya berasal dari apa? Nah, Surabaya berasal dari Buaya. sura, ikan suro ya, dan juga Buaya. buaya. Iya, tapi kita tidak tarkib majazi juga itu ya. Atau ada lagi mungkin negara-negara kayak kota-kota di Indonesia ya yang juga ternyata merupakan bagian dari muannas majazi ya, sehingga membentuk sebuah daerah, tapi tidak diartikan sendiri-sendiri ya, walaupun menjadi sebuah wilayah. Ajamiyah. Contoh nama-nama ajam ya, Ibrahim, nama-namanya biasanya nama-nama yang bukan bahasa Arab. Iya, Ismail, betul. Itu juga masuk kategori dari isim ghairu munsharif. Cita. Salam ya. Nah, berikutnya alamiah juga masih kategori nama orang, nama-nama ya. Di sini ada lafzon, ada maknan, ada lafzon wa maknan. Ada 3 pembagian ya. Yaitu ada lafaz, baik secara lafaz aja, ada yang secara makna aja, ada juga keduanya masuk. Untuk yang lafzan, contohnya Muawiyah. Nama juga ya, nama Muawiyah ya, khalifah ya. Dia masuk kategori madza? Secara lafaz. Kalau makna seperti Maryam. Kalau lafzan wa maknan seperti Fatimatu. Jadi nanti bisa diidentifikasi ya. Maksudnya apa nih Ustazah? Jadi nama-nama orang kita bisa nisbatkan dia sebagai isim ghair munsharif ketika misal dia masuk kategori lafaznya Muawiyah, Mufailah biasanya ya. Kemudian Maryam secara makna, kemudian lafzon dan maknanya yaitu Fatimah. Betul. Hafizah, Jibril, nama-nama malaikat juga ya masuk dalam kategori isim ghair munsharif. Usada sudah menyiapkan ya kiroah, mudah-mudahan sudah dibaca. Nanti kita akan identifikasi nih kira-kira mana yang termasuk isim ghair munsharif dan isim ghair munsharifnya karena apa? Karena sifat ilat 1, ilat 2, atau karena kalau misal ilat 2 alamiah kah atau karena sifat kah gitu ya. Jadi harus diidentifikasi. Kalau ilat 1 ingat ya menggunakan sigo-sigo tertentu, ketambahan alif perempuan dan rata-rata isim ghair munsharif berbentuk perempuan ya. Kemudian kalau alif taknisnya apakah dia termasuk maksuro yang belakangnya ada alif layina atau karena dia mamdudah. Kayak nanti nama-nama orang ya. Banyak sekali Ustazah bikin contoh di kiroah itu yang termasuk isim ghair munsharif. Nanti kita identifikasi bersama. Hasanan. Ajam itu kan nama selain Arab ya. Tadi udah Ustazah terangkan ya. Di sini ada tabelnya keterangan. Jahit. Hasanan sa'as'al ila. Muhammad Ulin, tafadol. Uzkur al-misal min isim ghair munsharif yang ilah 1 dari sigha muntahal jumu.
Tafadhol, selain yang ada di surah. Muhammad Ulin. Nam. Tafadhol, uzkur al-mithal. Coba silakan bikin contoh. Yang sighah muntahal jumu' berarti ya ikut wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Mafangilu. Ya, Darohima. darohim. Jayid, syukron. Qalan tafadhol akhina Mujahid hadir. Hadir. Tafadhol uzkur al-misal dari isim ghair musharif ilat 1 untuk alif taknis ya. Alif taknis yang maksuroh. Bebas boleh pilih fa'la, fu'la, au fi'la. Selain yang ada di contoh. Oh. Contoh ya. Selain yang Iya. ada di contoh. Nah, selain yang ada di Apa contoh. ya? Selain uzma, Apa selain ya? dakwa, dzikro. Apa yang belum punya? Enggak, Oh susah ya. ini. Sofra'u. Sofra'u masuk Ustazah. ke yang Fu'ala. Mamdudah. mamdud Jayid, syukron. Kanan sohi tafadholi ukhnawi. Misal dari dua yang sifat bebas boleh pakai tafadhol, ziyad atau udul. Terus Anda belum ketemu apa ya? Pakai bebas, isim tafdil aja gampang. Isim tafdil gampang. Wazan fi'il, af'al. Azlam. Mada? Adlam. Ya, Azlam Ustaz. Azl. Nah, sahih azlam. Syukron tafadhol akhi Nawafi min alamnya bebas yang mana? Silakan. Uskur al-misal. Yang mana? Min ilat 2 bentuk alamiah nama-nama orang. Ayhan Ustazah. Mana? Yang alam, kenapa? Gak kedengaran? Irfa sautak. Contohnya? Nah, yang tarkibi deh, tarkib majali bebas. Tadi sudah bilang apalagi? Ba'labak. Majazi. Tarkibi. New York. New York. Boleh, Jayid. Sohi. New York. Ya, Jayid. Syukron. Hasanan. Emang isim ghair musharraf ini agak susah-susah gampang ya. Hanya perbanyak aja contoh-contoh. Nanti diidentifikasi masuk kategori yang mana. Nah, bahasa nanti kita akan tamrin ya. Dengan tamrin mudah-mudahan makin paham. Nah, tamir berikutnya pembagian masih tetap pembagian isim ya. Tetapi dilihat dari sisi gender atau dari sisi jenis. Yaitu ada 2. Jadi nanti kalau ada orang di dalam identitasnya ditanya, antum laki atau perempuan? Cuma itu aja di dunia ini, muzakkar atau mu'annas ya. Kalau ada yang bilang, ana bisa dibilang muzakkar, ana juga bisa dibilang mu'annas, mohon maaf. Dalam bahasa Arab aja, gender cuman ada 2. Kalau nggak muzakkar ya mu'annas, tidak ada tengah-tengah ya. Hasanah. Untuk isi muzakkar yaitu ada 3 di sini. Ada 2 ya. Hakiki dan majazi. Asli. Contoh, nama-nama ya. Muhammad, Ali, nama-nama ikhwan semua yang ada di sini termasuk kategori muzakkar ya, hakiki. Adapun yang majazi yaitu contohnya untuk laki-laki ada maktabun ya.
Jadi untuk sesuatu yang bukan asli, majazi itu sesuatu yang tidak asli seperti itu. Adapun untuk yang mu'annas sama, ada yang hakiki majazi. Bedanya kalau majazi itu ada banyak ya cara-caranya untuk memajazikan mu'annas dibanding majazinya muzakkar. Majazinya mu'annas itu jauh lebih banyak. Kalau hakiki ya nama-nama teman-teman sekalian ya, misal Fatimah, Soraya, misalnya Uktina Wiwi, Uktina Yeni, itu ya termasuk kategori perempuan hakikatnya ya. Nah, adapun mungkin yang nama-nama di sini yang termasuk perempuan dengan catatan karena alasan majazi ini, yang pertama karena dia berakhiran tak marbuto, ada tak di belakang, khizanatun. Berarti Ustazah, lemari itu punya gender Ustazah, laki perempuan, bukan ya? Jadi benda-benda mati itu tujuannya dibentukkan mu'annas supaya nanti ketika kita memasangkan kata kerja itu bisa disesuaikan. Itu ya tujuannya ya. Tapi sebenarnya lemari itu benda mati tidak punya jenis gender, tidak ada gender, tidak ada jenis kelamin ya, karena mereka benda mati, bukan sesuatu yang berakal. Hanya saja ketika kita ingin menggunakan kata kerja bisa disesuaikan. Khizanatun, sayyarotun, itu perempuan Ustazah, betul. Tapi majazi karena dia berakhiran takmar buto, bukan berarti dia termasuk mobil itu perempuan. Kenapa yang pakai kebanyakan laki? Bukan ya. Dalam arti hanya ingin Darajatun. iya, betul. Kemudian darajatun dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang termasuk kata-kata benda yang masuk kategori mu'annas tapi yang majazi karena berakhiran tak marbuto. Selanjutnya karena berakhiran dengan alif taknis. Nah, ini tadi balik lagi ke isim maksuro dan mamduda. Sama seperti di isim ghairu munsharif. Selain dia termasuk isim ghairu munsharif yang tidak bisa dimajrur dengan kasroh, maka di sini juga dia termasuk kategori gendernya perempuan. Fudla, uzma, hamro, sofro, ya. Dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan wazan-wazan yang tadi kita sudah pelajari di isim ghairu munsharif. Karena dia berakhiran dengan alif taknis. Berikutnya sifat khusus perempuan. Memang dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, tidak ada kaitannya dengan yang lain, nifas gitu ya, haid gitu ya, nggak perlu kita terus haidotun, ya udah haid ya haid gitu ya, nifasatun nggak perlu, dan menunjukkan perempuan karena ini hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, hamil misal, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan yang dimiliki oleh perempuan, hijab, hijabatun, misal jilbabatun, artinya semua itu sudah berkaitan dengan perempuan. Berikutnya anggota badan yang berpasangan apa saja, mata ainun itu 2, berpasangan telinga uzunun, kaki apalagi rijalun suma Ya, yadun, Yadun. yadun, apalagi yang ada 2, ginjal ada 2 anfun, apa 1, anfun ada 2, anfun. Lubangnya. naam Uzunun, alis, uzunun itu ya. naam betul, sohi, apalagi ginjal juga ada 2 ya, apalagi yang ada 2, banyak ya. Nah, Samir, berikutnya karena dinaskan dalam Al-Quran, maksudnya dinisbatkan dengan Al-Quran. Contohnya nafsun. Nafsun itu termasuk kategori. Oh, kalau benda-benda langit apa benda-benda langit? Syamsun. Iya. Benda-benda langit termasuk mu'annas atau muzak? Benda-benda langit termasuk mu'annas ya. Di sini berarti masuk dalam nas-nas Al-Quran ya. Komarun, syamsun, ruh. Ruh mu'annas apa? Mu'annas apa muzakkar? Muannas. Mu'annas majazi ya. Selain benda-benda langit, sesuatu yang dinaskan Al-Quran tadi seperti ruh, dan banyak sekali ya yang termasuk mu'annas majazi. Intinya kalau teman-teman tiba-tiba kok Ardun mu'annas atau mu'annas? Muannas. Mu'annas juga. Sama ya, kebanyakan yang dinaskan dalam Al-Quran juga masuk kategori mu'annas majazi. Atau kalau kita sebut seperti benda-benda langit ya, itu juga masuk kategori mu'annas majazi. Jayid. Apalagi kira-kira? Kelas ya, salan ya. Ini bentuk dari mu'annas dan muzakkar. Jadi ketika nanti kita bikin kata kerja, silakan disesuaikan. Kalau dia mu'annas berarti pakai dhamir hiya. Kalau muzakkar pakai dhamir huwa. Nah, berikutnya isim juga terbagi menjadi 2 dari sisi ma'rifah dan nakiro. Sudah mau nanya, apakah ma'rifah itu selalu pakai alif lam?
Ciri-ciri ma'rifah apakah selalu pakai alif lam? Tanwin. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Karena yang menunjukkan ma'rifah itu tidak selalunya berbentuk alif lam. Salah satu dari hal yang Ciri. menunjukkan dia ma'rifah adalah alif lam, tapi tidak selalu. Nah, ma'rifah adalah sesuatu yang bermakna muayyanun. Sesuatu yang sudah ma'rufun, sudah dikhususkan ya, dikenal. Semuanya, apapun yang berkaitan dengan nama-nama ikhwan, akhwat sekalian di sini khusus semua. Maka masuk kategori ma'rifah. Sekalipun tidak menggunakan alif lam. Biasanya nama alam ya. Karena alam termasuk kategori ma'rifah. Adapun nakiro, yakni yang menunjukkan syai'un ghairu muayyanin, sesuatu yang tidak ditentukan atau secara umum general apapun. Misal buku secara general, ya kan? Apalagi apapun yang berkaitan Qalamun. dengan kolamun secara general, pohon. Kecuali kalau Ustadzah nanti katakan khusus ya, tapi kalau secara general dan ciri-cirinya biasanya menggunakan harokat Tanwin. tanwin, betul. Menggunakan tanda baca tanwin. Itu menunjukkan bahwa dia adalah nakiro ya. Bukan berarti, iya betul nakiro. Iya. Kebanyakan seperti itu. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Ini tadi nama-nama teman, misal nama-nama teman-teman sekalian, kalau misal ada tanwinnya, tapi nama orang, ya khusus jatuhnya ya. Oke, kita lanjut ke isim ma'rifah. Untuk isim ma'rifah itu menunjukkan makna khusus, sudah ditentukan. Ada beberapa poin di sini, karena tidak selalunya ma'rifah itu alif lam. Yang pertama adalah isim alam, nama-nama orang. Hasan. Kemudian nama-nama lakob, julukan, misal Syamsuddin, apalagi? Contohnya, selain nama-nama lakob teman-teman. Boleh ya, kalau seandainya Asmaul Husna juga masuk ya, termasuk nama alam juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, khusus ya. Gini, tidak selalunya ma'rifah itu dengan satu syarat ya, boleh dengan dua syarat. Misal karena dia nama orang Ustadzah dan dia juga pakai alif lam, bisa jadi seperti itu. Atau dia termasuk mudhof ilaih Ustadzah dan dia juga termasuk nama orang, boleh. Paham ya? Jadi tidak dibatasi. Ma'rifah itu cuma satu syarat aja Ustadzah, salah satu. Entah alif lamnya, entah nama orangnya, tidak. Bisa jadi salah dua atau salah tiga ya. Maksudnya boleh dua-duanya atau tiga-tiganya. Tergantung nanti gimana ya namanya itu. Di sini ada lakob, Syamsuddin, Komaruddin misalnya. Nama-nama lakob-lakob, julukan-julukan ya. Kunyah biasanya Abu, Ummu Kulsum, Abu Jundi misalnya, dan abu-abu lainnya ya, banyak sekali biasanya. Nah, berikutnya sebetulnya masih banyak ya di isim alat, seperti kayak tadi sebetulnya kayak targibi ya, misal idofi, kayak Hadramut itu juga termasuk ma'rifah khusus. Surabaya, gitu ya, kayak tadi New York, itu juga selain isim ghairi munsharif, dia termasuk isim alam juga. Berikutnya ada isim domir. Semua domir, meskipun dia domir mutasil, munfasil, mustatir, ka, iyaka, hu, ha, hum, ana, iya-nya doang, misal li, iya-nya itu aja, misalnya laha, semuanya masuk kategori ma'rifah, karena khusus ditujukannya ya. Kembali ke siapa nih? Berikutnya isim isyarah, kata tunjuk, mau bait, mau qorib, ya, mau dekat, jauh, jamak, mufrad, musanna, hadani, tilka, hatani, semuanya menunjukkan isyarah. Berarti dia sudah ditunjuk. Berarti dia kategori ma'rifah. Khusus isim mausul. Isim mausul dibagi menjadi dua. Apa saja? Isim mausul secara mustarak dan ada juga isim mausul secara mukhtas. Apa saja? Alladzi, allati. Itu termasuk yang khusus. Yang musyarak kayak man mausul, ma mausul. Apa bedanya mukhtas sama mustarak? Kalau mukhtas berarti dikhususkan untuk isim mausul itu aja. Kayak alladzi, allati. Nggak bisa dijadikan status yang lain. Tapi isim mausul yang mustarak kayak man, itu bisa dipakai tergantung kalimat nantinya. Seperti apa?
Misal bisa jadi dia jadi ma istifham, manafi, manahi, tergantung. Atau man jazm, man istifham, man mausul. Artinya Misi dia saya, misi mustarok. saya. Tadi Nah, muhtas dan mustarok. mustara. Bisa Iya. dicatat gitu, catat gitu, Nah, catat gitu. tafadhol. Jadi jangan terkecoh, itu juga nanti masuk kategori ma'rifah. Sekalipun dia bentuknya ma sama man, itu kan kayak huruf Ustazah. Iya, tapi kalau dia dalam kedudukan ternyata statusnya sebagai mausul, misal Muhammad man apa misal manil apa man ya man apa misal kalimatnya ya, Muhammad adalah seseorang yang mana dia merupakan sebuah penjelasan nantinya ya, maka di situ dia masuk kategori mausul, isim jatuhnya, bukan huruf, otomatis dia ma'rifah gitu ya. Kalau dia udah jadi isim mausul, otomatis dia ma'rifah. Kalau dia huruf, lain lagi ceritanya ya. Berikutnya ada al-bait, isim ma'rifah dengan alif lam. Sebetulnya apa bedanya baitun dengan al-baitu? Kalau al-baitu itu ma'rifah. Ma'rifah. Artinya maknanya apa kalau secara makna bahasa Indonesianya? Kan tujuannya kita kan Itu rumah. itu rumah atau rumah itu, ya kan, rumah yang itu loh, al-baitu. Tapi kalau baitun Tidak jelas. tidak jelas ya, Nakiro. rumahnya nakiro, bisa jadi rumahnya Ustazah, rumahnya Ukhtina Wiwi, rumahnya Akhina Mujahid, dan rumahnya teman-teman sekalian. Tapi kalau sudah bilang al-baitu, sebuah rumah, gitu ya, sebuah rumah. Jadi hati-hati juga biasanya selain alif lam atau menggunakan tak marbutoh ya, tadi udah lewat sebetulnya ya. Kalau teman-teman nanti mendefinisikan cuma tak marbutoh saja, itu kita bisa sambungkan dengan kata sebuah, apalagi seekor, sebatang, ada satu lah ibaratnya, sekalipun dia tidak menggunakan kata wahidah. Misal kalau mendefinisikan al-baitu jamilu, misal gitu ya, sebuah rumah gitu ya, yang indah, misal, yang mana dia memiliki bukan sifat tapi ya ini ya dia adalah mubtada khobar ya. Kalau kita artikan gini, sebuah rumah itu yang indah gitu ya. Supaya tidak tercampur dengan sifat mausuf. Kalau kita bilang al-baitu al-jamilu, jatuhnya rumah yang indah. Tapi kalau ini sebuah rumah, atau misal kalau kita mau mendefinisikan lagi apa? Kalau hewan misal al-arnabu itu ya, seekor kelinci, sekalipun kita nggak pakai al-arnabu al-wahid, al-arnabu al-arnabu al-wahidu, nggak usah, langsung aja al-arnabu itu sudah menunjukkan seekor gitu ya. Mungkin itu kalau teman-teman pengen jadi mutarjim ya. Nah, Stamir, berikutnya mudhof pada isim ma'rifah. Nah, gini, ini kayak analogi ya. Ada orang, misal kita contohin, atau ada sesuatu yang dia itu nggak terkenal sebelumnya, tapi gara-gara dia dinisbatkan dengan sesuatu lain, maka dia ikut terkenal. Contoh misal, apa ya kira-kira? Sudah contoh acak aja ya. Misal, dia itu dulu santri biasa, tapi gara-gara dia jadi mantunya Pak Yai, misal ya, Gus siapa misal, maka dia menjadi khusus gitu, jadi dikenal, makanya makrifat itu maksudnya dikenal. Atau misal sebetulnya sebelumnya misalnya anak-anaknya Pak Presiden Jokowi itu dulu nggak terkenal, tapi gara-gara dinisbatkan dengan Pak Presiden Jokowi, makanya dia menjadi dikenal, seperti itu. Contoh baitu itu general, baitu bisa jadi baitunya Ustazah, baitunya Mujahid, baitunya Naufal, Ustina Yeni, dan lain sebagainya. Tapi gara-gara dinisbatkan dengan Allah, berarti ini adalah disebut sebagai Ka'bah ya, Baitul Lohi. Atau kita contohin yang lain, misalnya sudah bilang tolabu. Khadimul Anbiya. Iya, khadimul anbiya. Khadim itu banyak. Khadim apa dulu? Khadim di hotel, khadim di mana? Restoran, atau khadimnya apa misal volunteer atau pelayan-pelayan di mana Khadimul misal? Haramain. Khadimul Haramain. Saya nggak mau yang itu, saya yang Haramain. Makanya jadi khusus, itu ya. Artinya dia dinisbatkan dengan sesuatu yang dikenal nantinya. Contoh lagi tolab, tolib itu mencari. Tolib itu banyak, saudara. Mencari harta, mencari uang, mencari ilmu, mencari buruan, apa banyak. Kalau Talibul kita bilang
Tolibul ilmi, tolibul mali, dan lain sebagainya. Maka dia sudah masuk kategori ma'rifah karena diidofahkan, karena dinisbatkan dengan sesuatu yang khusus. Tidak selalunya gini. Ini ada pembahasan khusus ya, mudhaf ilaih. Gini, tidak selalunya baitu misal baitu al haromaini, nggak harus pakai alif lam. Boleh loh baitu haromaini, gitu ya. Boleh juga misal kitab general saja, fiksi non fiksi, Quran bisa masuk, siroh masuk, kitab matematika, fisika masuk. Enggak, Ustazah bilangnya kitabu al fiqhi, berarti kitab fikih udah khusus. Atau kalau mau dipakai mudhaf ilaih kan nggak harus pakai alif lam, boleh kitabu fikhin. Yang penting kepunyaan itu sesuatu barangnya ya. Dan yang memiliki. Yang pertama itu adalah misal kayak baitu itu kepunyaan. Yang memiliki misal siapa? Mujahid. Baitu mujahidin. Nah, baitu tidak boleh ditanwin. Ingat, tidak boleh ditanwin, tidak boleh pakai alif lam. Ingat ya, kaidah mudhaf ilaih. Adapun untuk yang kata pemiliknya, misal mujahid, boleh al-mujahidi, boleh juga mujahidin. Pilih salah satu. Itu yang poin dari mudhaf ilaih ya. Jadi jangan bingung. Ingat, apa bedanya mudhaf ilaih dengan sifat mausuf? Ustazah kok mirip Ustazah kalau pakai sama-sama nakiro? Beda. Itu tadi kalau seandainya Ustazah bilang baitu mujahidin, harokatnya sudah berbeda. Baitu itu bisa baita, bisa baiti, tergantung kedudukan. Kalau sifat mausuf dia harus sama-sama. Baitu jamilu, misalnya baitun jamilun. Itu yang membedakan. Dan itu pun bukan kepemilikan ya, tetapi sebuah sifat. Jahid. Fal'an tafadol. Akhina Noval, uskur al-misal, min isim nakirah secara general. Silakan contoh. Isim nakiro. Bebas. Segala sesuatu di dunia ini berarti pada awalnya apa bentuknya? Nakiro. Dia akan menjadi khusus kalau sudah sayyaro. Gitu, betul. Kecuali kalau dia dinisbatkan dengan syarat-syarat yang ada di ma'rifah. Syukron. Fal anta fadol akhina wa fi uskur al-misal alam yang lakop atau kunyah. Tafadol. Mada? Ustazah yang putus-putus kayaknya suaranya. Mada? Contohnya Wafi? Iya. La ba'sa akhina Wafi, putus ya suaranya. Syukron. Nanti mungkin bisa lanjut ya. Tafadhol Faisal, uskur al-misal dari isim alam, laqab atau kunyah. Ustazah putus Dari kayaknya alam laqab suaranya. Ustazah. Oh, enggak sih, enggak putus. Nah, laqab atau kunyah, bebas. Abu Jahlin. Alam kunyah. Nah, betul, soal Abu Jahlin. Nah, Abu Jahal ya. Nastamir, sudah nggak kepikiran tadi contoh Abu Jahal. Nastamir Abdul Kahadir Tafadol untuk uskur al-misal anil isi ma'rifah dengan bentuk yang alif lam, pakai alif lam. Ma'rifah. Ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Salam jidan. Syukron. Fal'an ukhtina Hanifah. Oh, tadi ukhtina Hanifah di jalan ya. Ukhtina Yeni tafadoli. Boleh bikin contoh yang makrifah bebas, boleh pilih. Asana. Oke, ahlan. Tafadol. Akhina Soleh. Uskur al-misal. Yang isi makrifah. Al-Quran itu termasuk isi ma'rifah bukan tuh? Betul, Al-Quran termasuk ma'rifah. Kalau Quranun berarti nakira atau ma'rifah? Nakiro. Nakira. Al-Quran pakai alif lah.
Jayid, sahlan ya. Intinya kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka dengan mudah kita bisa membahas dan membedakan aina ismul nakira wa aina ismul ma'rifah. Nastamir. Falan Ustazah akan share screen dulu ya terkait isim ghairu munsharif lagi supaya bisa membedakan dengan baik ya. Sa'arsil as-surah fi syasha. Tafadhol akhina Faisal. Iqra minal bidayah. Ibda bil basmalah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fil madrasatil jadidati Naam. dakhalat su'adu ilal madrasatil al jadidati wa hiya tash'uru bis sa'adati. Naam, kholas. Dakhalat su'adun ilal madrasati. Kira-kira di sini ada nggak yang termasuk bentuk dari isim ghairu munsharif? Su'ad dakhalat. Kenapa dakhalat kok pakai tak? Karena su'ad mu'annas. Mu'annas. Su'ad ikut Mu'annas. wazan apa? Su'ad termasuk apa? Su'adu, tidak bisa. Boleh nggak Ustazah bilang su'adun? Isim ghairu munsharif selain tidak bisa menggunakan kasroh, dia juga tidak bisa ditanwin ya. Su'adun misalnya. Boleh nggak su'adun? Tak boleh saja. Nggak boleh su'ad, fu'a ya, fula. Nah, karena dia nama perempuan. Jayijitan. Syukron, nastamir, tafadol, akhina mifsal. Ikro, kanat. Kanat tartadi sauban ahmaro jamilan watado Watado'u fi haki taha batiha haki tiha kitaban Kutuban. Kitaban apa kutuban? Jayid, kutuban. Jayid, syukron. Di sini ada nggak kira-kira yang termasuk isim ghairu munsharif? Bentuk af'al, coba dicari yang mana? ahmaro. Jayid, berarti ahmaro termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia berbentuk af'al. Jayid, syukron. Tafadhol akhin Abdul Qadir istamir. Kutuban mutanawwi'ah ya. Ini lanjutannya. Mutanawwi'atan. Bil fasli jalastu bijanibi fatatin ismuha Salma. Kenapa tiba-tiba jalastu? Jalasat. Iya, kita pakainya jalasat. Ada nggak di sini yang termasuk isim ghairu munsharif nama orang? Salma. Salma menggunakan bentuk majazi juga ya, Salma. Nah, nama perempuan ya, tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Alasannya kenapa di sini? Qalat Salma. Isim ghairu munsharifnya kenapa? Salma. Pakai apa? Di akhirihi alif ta'nis. Iya, betul. Alif taknis, jayijidan, Salma. Syukron. Tadi yang jawab. Nah, Hasanan, syukron, Nastamir. Mana Iman? Salma? Fi akhiri, karena dia termasuk yang ketambahan dengan alif taknis ya, alif perempuan. Salma. Alif ta'nis. Nah, syukron. Tafadholi ukhtina Wiwi istamiri. Qalat Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Salma, ma ajmala haqibatiki. Ya Su'ada, min aina istaraitaha? Istaraiti tiha perempuan. Oh iya. Hasanan. Ini sudah semua ya. Ada Salma, ada Su'ad, ya. Astamir, syukron, tafadhol akhina Naufal, ajabat.
Ajabat. Tafadhol Naufal Iqra. Ajabat Su'ad. Afwan belum nyala. Ajabat La bas. Sa'ad Su'ad. innaha hadiyatun min ummati Ummati. Zainab. Banyak sekali umat. Ammati. Ammati Zainab. Zainab. Zainabun. Zainabin. Zainaban. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Zainab juga Oke. termasuk isim Mu'an. ghairu munsharif karena perempuan ya. Nah, betul. Jayid. Syukron. Fal'an. Istamir. Tafadhal Ukhtina Yani. Ukhtina Yani bisa apa tidak ini soal? Amla bahasa. Tafadhal Abdul Qadir Istamir. Oh, Ukhtina Yani Summa bisa. Ya. Oh, Nam. La bahasa. Ya, Abdul Qadir dulu. Nam Naam. Abdul Qadir dulu baru Ukhtina Yani ya. Nah. Summa Tafadhal. bada al-muallimu darsan anil ulumi wa syaraha mawdu'an anil ma'adani anil ma'adini As-Samina. as-saminati mislu dhahabi wal fiddati. Nah, yang mana? Anil ma'adini. Yang mana kira-kira yang termasuk isim baru munsharif? Mafa'il. Ma'adin. Mafa'il. Ma'adin. Dia tidak bisa menerima tanwin ya. Tapi di sini dia bisa kasroh. Karena dia Ada alif disifat. Iya, karena pakai alif lam juga dan dia disifatkan juga ya. Al-ma'adinis saminati. Jadi saya bertanya ya. Tafadhol. Artinya meskipun dia itu isim gharu munsharif, kalau dia menggunakan apa tadi? Alif lam. Naam. Itu Maka boleh. dia Itu boleh. itu boleh. Boleh dikasroh. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, maka tidak boleh. Iya, atau diidofahkan. Kayak kemarin, apa contohnya? Hadaikil madinati. Karena dia dinisbatkan. Jadi dia udah nggak sendirian lagi. Gitu. Nah, sekalipun dia isim ghair munsharif, tapi sudah tidak beramal lah ibaratnya ya. Tapi dia tetap tidak menggunakan tanwin di sini ya, karena dia pakai alif lam. Al-ma'adini. Jayid. Ikut wazan apa namanya tadi? Sighoh muntahal jumu ya. Jayid. Syukron. Tafadhali ukhtina Yani. Baik saja. Bismillah. Fi nahiyati. Nihayati. Apa nih saja? Fi nihayatil yaumi. Fi nihayati yaumil adati sa'ada ila sa'ada ilal apa ini saja? Labayat ilal baiti wahia tahmili wahia tahmilu wajibat ya Ustazah. Wajibatin katsiratan. Khalas Jayid jiddan. Yang tadi yang termasuk isim ghair munsharif yang mana tadi? Su'ad aja ya. Su'ad. Jayid. Syukron. Fal'an. Siapa yang belum sama sekali tadi? Ukhtina Hanif. Tafadholi. Iqra'i. Lakinnaha. Ukhtina Hanifah. Naam. Asanan tafadhol. Akhina Muhammad Ul. Oh, Ukhtina Hanifah. Tafadholi Iqra'i. Lakinnaha. Afan sudah. Yang terakhir. Baris terakhir. Afan sudah layar sudah enggak jelas sudah. Oh, la ba'sa. Hasanan tafadhol akhina Muhammad Ulin. Lakinnaha kanat sa'idatan li'annaha ta'allamti syai'an jadidan. Ta'allamti syai'an jadidan. Enggak ada juga ya.
ta'alamat ya. Nah, betul. Kok jadi ta'alam tu, ta'alam ti. Domirnya kembali ke hiya semua ya. Kata ganti orang keberapa? Berarti orang ketiga ya. Tapi yang perempuan, mufrad yang muannas. Hasanah jayidan. Yuk kita cari kosakata yang baru di sini. Sya'ara yash'uru bimakna Merasakan. merasakan. Afan, sempat keluar ya. Berikutnya, nah, Nastamir. Berikutnya, saub irtada yartadi sama kayak labisa yalbasu bimakna Memakai. Mengenakan. memakai, menggunakan. Wado'a yado'u. Meletakkan. Nah, haqibatun. Tas. Koper. Tas, koper, mu'anas atau muzakkar. Tadi kita belajar juga ya. Mu'annas. Mu'anas atau muzakkar. Mu'anasnya majazi atau hakiki? Majazi. Hakiki. Apa bedanya hakiki sama majazi? Majazinya kenapa? Hakiki. Karena hakiki apa majazi? Emang ada Hakiki. hakibun? Emang ada hakib? Gini, yang tadi jawab hakiki kenapa? Udah, bentar lah Zo. Yang tadi yang jawab hakiki kenapa alasannya? Gak apa-apa, betul. Hakibatun, aslu hakibatun. Betul. Aslu Maksudnya gini ya. hakibatun. Nah, gini, yang maksudnya Asalnya. majazi itu betul kesambung sama tak marbuto, tapi dia itu ada dua posisi, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Kayak apa tadi? Misal sifat ya atau profesi, paham ya? Jadi itu tergantung bagaimana penggunaannya. Kayak nama-nama profesi, kayak tobi pun jadi tobi batun. Itu kan dua bentuk ya, kayak syajarun, syajarotun. Nah, itu baru kita sebut sebagai mu'anas, majazi, atau hakiki. Kalau dua bentuk seperti itu. Hakiki. Majazi, tapi kalau seandainya atau fakihun, fakihatun. Tapi kalau hakibatun emang ada hakibun. Hakiki itu saja apa? Iya, hakiki. Gitu ya. Hati-hati jangan tertukar. Tak marbuto di sini adalah sebuah tambahan aja ketika dia bisa muzakkar, bisa mu'anas gitu. Jahit. Berikutnya kitabun mutanawwi'ah, tanawu. Mukhtalifah, mutanawwi'ah. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Fatatun, syabab. Di sini apa? Gadis. Ya, Gadis, pemudi, remaja, gadis, pemudi. betul. Ajmala, isim taktil hakibah. Ishtaro yashtari. Membeli. Ajaba yujibu. Menjawab. Ammatun. Tante. Bibi. Bibi. Syaroha. Mana syaroha? Menjelaskan. Waddoha, syarroha, maudu'un, unwanun. Mana? Macam-macam. Maudu tema. Menjelaskan. Topik ya. Judul. Topik. Tema, judul boleh. Kalau seandainya ada percakapan tiba-tiba maudu, itu bisa dibilang subjek juga ya, subjek gitu ya. Ma'adin, mislu zahab, wal fiddah, wa zait, mana ma'adin, logam, ya tambang, bahasanya tambang ya. Tambang yang berharga, ya boleh logam berharga. Seperti zahab itu hati-hati kalau ada alif lam bukan pergi ya, berarti isim ya. Jatuhnya ya bisa ketuker. Nah, emas ya bukan embak. Berikutnya fiddah, perak. Nah, kelas ya wajibat. Sudah mau nanya nih, kenapa tahmilu wajibatin bukan tahmilu wajibatan? Gimana? Tahmilu karena dia itu dia muannas. Jamak muannas salim, kasrohnya dengan nasabnya dengan su'ad. Bukan. Harokatnya apa? Wajibatan apa wajibatin? Wajibatin. Sohi. Gak ada ya wajibatan. Jadi maf'ul dia. Nah, sifatnya yang mana? Kasirotan. Karena kasirotan bisa. Masih ingat? Kok nggak pakai kasirotan? Kenapa? Karena wajibat ghairul akil apa akil? Ghairul akil. Ghairul akil. Mafhum?
Ini termasuk sifat mausuf ya, kita belajar kemarin, dan ini adalah salah satu contoh di mana dia sifatnya tidak perlu dirubah jamak, karena wajibat itu sudah termasuk kullu jam'in mu'anna, sudah dia mu'annasin, dan dia juga termasuk ghairul akil, sesuatu tidak berakal. Hasanan, tafadhol akhina wafi. Nam, yujad as-su'al? Ya, kalau jadi wahya tahmilu wajibatin. Jadi i'rabuhu I'rabuhu maf'ulun maf'ulun bihi bi mansub mansubun bil wa alamat kasri. wa Wa alamati alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi kasro kasratu. zohiro. Nah, memang karena jamak muannas salim tidak punya fathah ya. Adapun kasih, dan dia juga termasuk mausuf ya. Kasiro baru di sini jadi sifat. Jayidan, syukron. Tafadhal akhina wafi tarjim al-faqratul ula, paragraf pertama. Minal unwan ya, minal maudu, dari temanya. Tafadhol. Wafi hadir? Hadir Ustazah. Naam, tarjim. Fil madrasatil jadidah. Di sekolah yang baru. Dakhalat Su'adu ilal madrasatil jadidati. Su'ad masuki sekolah yang baru. Wahiyya tash'uru bis-sa'adati. Dan dia merasakan dengan senang. Kanat tertadi sauban ahmaro jamilan. Dan dia irtada memakai gamis merah yang jamil, yang bagus. Wa tadau fi hakibatiha kutuban, dan dia menyimpan di dalam tasnya, Meletakkan di dalam tasnya buku-buku yang mutanawiyah, yang berbeda, beragam, bervariasi. Di kelasnya, di kelas, jalasat bijanibi fatatin ismuha Salma. Dia telah duduk di samping pemuda namanya Salma. Gadis yang bernama Salma. Jahid, syukron. Jahidan akhina wafi, Masya Allah. Tafadhol akhina Naufal, tarjim al-faqratus saniyah. Pengen dengar nih suaranya Naufal. Qalat Salma. Tarjim. Al-faqratus saniyah. Al-faqratus saniyah. Paragraf kedua. Saniyah. Oh, qalat Salma. Yang ini Ustaz. Qalat Salma ya, ini Ustaz. Na'am. Salma berkata. Salma telah berkata, ma ajmala hakibatik. Betapa indahnya taman. Taman tas. Tas. Hakibatik ma. Adiko, naam, hakibah ya di sini. Hakibatik apa Ustaz? Bisa lupa. Tasmu bagus banget, Salma. Oh. Salma, Su'ad. Wah, Su'ad bagus banget tasnya, gitu ya. Bagus sekali tasnya. Min aina ishtaraitiha? Di mana Anda membelinya? Ajabat Su'ad. Ajabat Su'ad. Menjawablah Su'ad. Sesungguhnya innaha hadiatun, sesungguhnya ini adalah hadiah min amati Zainab, dari bibiku bibiku Zainab. Nah, kholas yakfi. Jayid, syukran. Tafadhol Mujahid, istamir. Summa bada al-muallimu darsan anil ulum. Kemudian guru memulai pelajaran tentang ilmu-ilmu. Wa syaraha mawdu'an anil ma'adini tsaminati mithlu dhahabi wal fiddah. Kemudian dia menerangkan tema-tema tentang tambang yang sangat berharga seperti emas dan perak. Jayidan, syukron. Tafadhol akhina Abdul Qadir, al-faqratul akhirah. Fi nihayatil yaumi. Hari yang terakhir. Di ujung akhir, di ujung hari. Di penghujung hari. Penghujung hari.
Adat su'ad Adat. ilal baiti, kembali ke rumah. Su'ad kembali ke rumah. Yang ia membawa wahya tahmilu wajibatin, membawa tahmilu wajibatin kasiratan, membawa tugas-tugas yang banyak. Lakinnaha, akan tapi Su'ad sa'idatun, merasa senang karena li'annaha ta'allamat syai'an jadidan, karena ia telah belajar sesuatu yang baru. Jayidan, syukron. Ini anak yang Masya Allah juga ya, si Su'ad dapat tugas banyak, senang karena dapat materi baru. Mudah-mudahan kita semua juga kalau dapat materi baru dan tugas yang banyak juga senang. Jayid, Hasanan. Insya Allah Sana Stamir, Adi Rosa. Nah, Mada, tafadhol. Jadi as-su'ad ini ismu alamnya. Halo. Benar. Halo. Oh, jadi ini bis ini dua. Halo. Silakan sampaikan. Ya, ini su'ad ini boleh, ini kan pakai ini apa namanya? Taknis ini. Dakhalat ya. Ini modelnya dia posisinya apa maksudnya nih? Gimana caranya nih? Dia bisa mudzakkar, bisa muannas, begitu Ustaz? Kalau su'ad tetap dia termasuk muannas, nama perempuan. Oh, perempuan. Iya. Iya. Mu'annas ma'nawi. Maksudnya perempuan itu yang maksudnya di situ hakibatun ya. Teman-teman tadi memperdebatkan. Wah. Maksudnya dia menanyakan Su'ad Ustazah, mu'annas ma'nawi. Ustazahnya keluar dah. Iya takhruj. Iya kharijah. Keluar ya? Nah, iya, Ustaz keluar tadi ya. Ya Allah. Jadi tadi Ustaz cerita nggak masuk ya. Ya Allah. Nah, nih, ulang lagi nggak sah. Jadi dimaksud itu kalau Su'ad memang nama perempuan ya. Adapun yang tadi dimaksud adalah yang hakiki sama majazi itu seperti hakibatun. Tadi satu syarat dari majazi adalah ketika bersambung dengan marbuto, tidak marbuto ya. Memang ada beberapa kata yang aslinya memang misalnya memang asli perempuan dan dia hakikat. Adapun kayak profesi atau misalnya kayak najmun, najmatun, syajarun, syajarotun, itu kan variatif ya, bisa digunakan nas. Nah, itu yang maksud dengan majazi, dengan catatan karena dia menggunakan tak marbuto. Kalau sayarotun majazi atau hakiki? Hakiki. Hakiki ada karena kita nggak punya sayarun gitu ya. Bisa nggak sayarun? Ada nggak sayarun? Ada ya? Halo, Ustaz. Belum. Ya. Benar. Halo, Ustaz. Halo, nah. Tadi hakibah. Hakibah itu hakiki, Ustaz. Nah, hakiki. Ya. Betul. Lagi. Di soal berikutnya, Pak. Ya. Berarti Su'ad itu isim ghair munsharif Ustazah ya? Yang mana? Su'ad. Iya. Iya. Dia nggak bisa ditanwin. Su'ad. Maksudnya mu'annas ma'nawi Ustazah. Mu'annas ma'nawi, betul. Su'ad, Zainab, apalagi tadi? Nama-nama Salwa, Salma. Ya, itu semua termasuk Fiddo, Zahab, itu termasuk. Tapi karena dia tadi pakai alif lam ya. Kalau udah pakai alif lam, ya nggak bisa ditanwin jatuh. Lain pembahasan. Sebetulnya di dalam isim ghair munsharif itu penjelasannya tuh sangat dalam dan banyak ya. Kita belum belajar loh tentang kapan sih isim iya makanya
belum bahas tentang kapan isim ghairu munsharif itu tidak beramal. Dalam arti kayak tadi tiba-tiba kok ada alif lam bisa dikasrah Ustazah. Al-ma'adini. Aslinya kan ma'adina. Adako iko. Tapi kalau ada alif lam adako iki jatuhnya. Ya itu tadi salah satunya dibatalkan karena tadi udah disebutin kalau nggak salah sama Akhina Mujahid ya. Karena dia bersambung dengan alif lam. Nah. Jadi, nanti insya Allah kita lanjut lagi di pembahasan yang lain. Ustazah akan kirim ya kiroah. Nah, Bisa satu lagi. nah, tafadhol. Jadi dia munsharif tadi suadu tapi mu'rab ya. Gitu ya. Dia kalau mabni ya enggak ya, mu'rab ya, suadu bisa, suada bisa. Mu'rab. Makanya tadi saya bilang, apa sih bedanya isim ghairu munsharif sama mabni? Sangat beda ya. Kalau mabni itu udah nggak bisa sama sekali, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau ini kan cuma nggak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasih kasroh gitu aja. Kalau doma ya doma, kalau dia fathah ya bisa fathah. Dan kategorinya juga berbeda ya. Mabni mu'rab itu dilihat dari aspek harokat. Artinya semua isim masuk gitu. Tapi kalau isim ghairu munsharif ya berarti dari aspek keisimannya dia gitu. Perwujudan dari kalimat ya, dari kata, bukan dari harokat lagi. Kadang Ustazah teman-teman juga kalau bingung. Kayak jamid, apa itu jamid Ustazah? Bukan jamet ya. Jamid, mustaq, itu ada juga. Kadang ketukar sama mabni mu'rab. Itu dilihat dari apa Ustazah? Nanti mungkin pelan-pelan ya. Kena tafadhali Ukhtina Bibi. jamilan itu termasuk mu'rab gak Ustazah? Gimana? Jamilan di kalimat yang Jamil, ajmal. Kalau ajmal tadi termasuk isim tabdil juga. Berarti masuk isim ghairu munsharif. Af'al ya. Nah, termasuk. Betul. Af'al juga. Tadi apa lagi? Banyak kok sebetulnya. Ma'adin, sego muntahal jumuk. Iya. Cuman gini loh. Tapi kan dibatalkan karena dia pakai alif lam. Tapi dia statusnya tetap isim ghairu munsharif. Cuman karena ada alif lam jadi nggak jadi. Nah, jamilan? panjang ya. Jamil doang enggak. Ya tadi af'al aja. Jamilan? Oh, enggak. Oh. Enggak. Af'al. Nah, nanti bisa dibuka lagi. Jadi, betulnya kurang penjelasan juga ya di dalam modul itu. Nanti mungkin kalau punya variasi murojaah di buku-buku lain itu nanti mungkin ada keterangan lebih mendalam. Jadi, Masya Allah ya, Masya Allah, banyak banget pertanyaannya. Berarti sangat memahami dengan baik ini hari ini. Insya Allah. Interaktif. Nah, Hasanan. Khalas ya, sanak tatim atirosa fi hadhil laila bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah Ustazah. Fi Ila amanillah. liqa. Ma'assalamah fi amanillah itu. Ya, jazakillah.